Hubungan spesial 14 tahun Putri Chandrawati dan Om Kuat terungkap. Susi lihat sang nyonya digendong supir. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Salah satunya, Komnas HAM menyebut sempat terjadi keributan antara sopir Ferdi Sambo Kuat Ma'ruf dengan Brigadir J. Keributan itu terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022. Mind blowing banget, ternyata Kuat Ma'ruf sang supir yang punya cinta terlarang sama Ibu Putri Chandrawati. Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati saat berduaan di kamar. Isu pelecehan palsu. Ternyata bukan Brigadir J yang ada main sama Ibu Putri, bukan Ferdi Sambo yang ada godain Brigadir J. Ternyata Kuat Ma'ruf sang supir lah penyebab ini semua. Boom! Kuat dan Putri punya hubungan spesial yang mereka sembunyikan. Jadi Baradae atau Eliezer ini kan bilang, dan dia sudah merasakan. Eliezer ngomong, saya curiga bang, itu si Kuat ada main sama Putri. Kuat Ma'ruf lagi making love sama Ibu Putri, lalu Yosua ternyata yang mergokin. Jadi Ibu Putri ini tugasnya dah laporin langsung ke Ricky. Nah, Kuat Ma'ruf langsung laporin ke Sambo supaya apa? Supaya hubungan mereka berdua itu tidak tercium ya. Waduh, ini mind blowing banget ya. Hukum yang berkeadilan itu yang seperti apa, Pak? Jadi gini mas, law itu based on fact, ya kan? Hukum itu berdasar pada fakta. Ketika fakta sudah diubah, ditemper, dihilangkan, maka hukum hanya berdasar pada daya ingat dan hanya berdasar pada konfrontasi pengakuan. Jadi lebih susah dibuktikan apabila bukti sudah dialter, gitu, dispoil, dan ini mas termasuk obstruction of justice, which is punishable. Dan ini mas, ini bisa berakibat pada penambahan hukuman bagi yang terpidana. Menjadi susah dibuktikan karena hanya berdasar pada pengakuan dan minimnya bukti. Apalagi kalau pengakuannya itu sudah diskenariokan dari awal mas. Hubungan spesial 14 tahun Putri Chandrawati dan Om Kuat terungkap. Susi lihat sang nyonya digendong supir. Masih banyak misteri terkait sebenarnya apa yang terjadi sebelum ajudan Ferdi Sambo yakni Brigadir J dieksekusi. Brigadir J yang tewas ditembak awalnya melakukan perjalanan dengan Ferdi Sambo ke Magelang. Perjalanan ini adalah untuk merayakan hari istimewa istri Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Namun saat di Magelang ada dugaan jika Putri Chandrawati dilecehkan oleh Brigadir J. Meskipun banyak yang ganjal dalam dugaan pelecehan seksual ini, namun hal ini yang menjadi cikal bakal Brigadir J dieksekusi. Dilansir dari YouTube 2 CCTV One, amarah Ferdi Sambo tersulut ketika ada laporan bahwa Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati istrinya. Ferdi Sambo yang sudah kesetanan kemudian mengatur rencana pembunuhan pada sang ajudan. Sementara itu, Kuat Ma'ruf alias Om Kuat yang adalah sopir dari Putri Chandrawati marah saat menemukan atasannya menangis di kamar mandi. Tangisan di kamar mandi ini terjadi karena Putri Chandrawati diduga sudah dilecehkan oleh Brigadir J. Mendapati hal ini, Om Kuat yang sudah bekerja selama 14 tahun dengan Ferdi Sambo murka. Sudah bukan rahasia jika Om Kuat punya hubungan spesial dengan Putri Chandrawati. Hubungan spesial yang dimaksudkan adalah rasa kekeluargaan yang tercipta selama belasan tahun. Om Kuat bekerja di keluarga Ferdi Sambo. Om Kuat tak sendirian saat menemukan Putri Chandrawati menangis di kamar mandi. Ada pula asisten rumah tangga lainnya yang bernama Susi melihat sang atasan menangis. Bahkan Susi juga menyaksikan bila Putri Chandrawati digendong oleh sang supir yang adalah Om Kuat. Usai menggendong, Putri juga sempat mengejar Brigadir J dengan pisau. Aksi kejar-kejaran antara Om Kuat dan Brigadir J juga disaksikan oleh Susi. Setelah tragedi ini, rombongan Putri Chandrawati akhirnya bertolak ke Jakarta dan di sanalah tragedi pembunuhan Brigadir J berlangsung.
Sebagai informasi, motif peristiwa berdarah Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022 belum terungkap sepenuhnya, meski pengakuan Putri Chandrawati sudah disampaikan. Padahal rekonstruksi yang turut dihadiri Putri Chandrawati telah dilakukan dan diperagakan langsung yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui, ada pengakuan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang menjadi penyebab peristiwa yang mengerikan kepada Brigadir J. Sampai saat ini Putri Chandrawati masih bersikukuh dengan keterangan bahwa dirinya dilecehkan oleh Brigadir J, sehingga membuat Ferdi Sambo kelap dan peristiwa menewaskan Brigadir J terjadi. Bahkan sebagaimana dikutip Teras Gorontalo dari FOX Timor Pikiran Rakyat.com, pengakuan Putri Chandrawati karena dilecehkan oleh Brigadir J ini kembali disampaikan saat bertemu dengan Komnas Perempuan. Bahkan Komnas Perempuan memberikan penjelasan tentang posisi Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati di kamar itu. Hal itu pun disampaikan langsung oleh Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi usai bertemu dengan Putri Chandrawati. Menurut Siti Aminah, terjadi kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan. Kekerasan seksualnya berbentuk perkosaan atau persetubuhan, kata Siti Aminah. Bahkan Siti Aminah menegaskan dengan menceritakan jika kejadian pelecehan itu dilakukan pada sore hari di Magelang. Komisioner perempuan ini bahkan menceritakan benang merah yang ditemukan oleh Komnas HAM demi menyampaikan. Saat itu, kata Siti Aminah, Putri Chandrawati ditemukan depan pintu kamar mandi pasca pemerkosaan. Menurutnya, dalam kondisi Putri Chandrawati yang mengenaskan ini, dia kemudian ditemukan oleh sang asisten rumah tangga yang bernama Susi. Kemudian saat itulah dibantu Om Kuat masuk ke kamar. Kemudian dibantu oleh Kuat untuk masuk kembali ke kamar, terang Siti Aminah. Hal tersebut yang disampaikan kemudian dilaporkan Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo, sehingga yang membuatnya kelap dan langsung emosi. Dari situlah yang dianggap pemicu hingga kemudian terjadilah peristiwa yang dialami Brigadir J anak buahnya itu. Pernyataan ini kemudian menjadikan alasan netizen menyerang keterangan Komnas Perempuan ini. Sebelumnya diketahui pasca rekonstruksi yang dilakukan oleh Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Ferdi Sambo, beberapa fakta akhirnya terkuak. Bahkan salah satu fakta yang menarik adalah di mana ada sosok yang hendak melarikan diri dari rumah Ferdi Sambo pasca Brigadir J ditembak. Sosok tersebut diungkapkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dilansir dari program 2 CCTV One, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan jika ada satu sosok yang mencoba kabur dari TKP penembakan Brigadir J. Menurut Kapolri, orang yang mencoba kabur tersebut adalah Kuat Ma'ruf alias Om Kuat. Peranan Kuat Ma'ruf alias Om Kuat dalam pembunuhan ini sebagai orang yang mengancam Brigadir J. Om Kuat ternyata mengancam korban yakni Brigadir J sehari sebelum terjadinya penembakan di rumah dinas Ferdi Sambo Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Bahkan ancaman pembunuhan yang dilakukan Om Kuat pada Brigadir J itu menggunakan 2 belah pisau. Dalam rekonstruksi terungkap, Om Kuat menyerahkan 2 belah pisau dan handi tals atau HT kepada saksi yang bernama Prayogi. Prayogi adalah ajudan Ferdi Sambo yang lain. Om Kuat melarang Yosua naik ke atas menemui Putri Chandrawati karena membuat Putri sakit. Jika naik ke atas dia akan dibunuh. Usai mengancam Brigadir J, Om Kuat juga diketahui mencoba melarikan diri usai penembakan Brigadir J. Ancaman Om Kuat kepada Brigadir J juga dibenarkan ke Bareskrim Komjen Agus Adrianto. Kan sudah banyak beredar info keterangan pacar almarhum J yang menyatakan diancam sekuat lama, kata dia. Si Om Kuat orang lama bawa pisau mengancam kalau almarhum J naik ke atas, kata Agus. Agus menerangkan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diberi. Agus menyebut pisau tersebut hanya digunakan Om Kuat untuk mengancam Brigadir J, tapi tidak sampai melakukan kontak fisik dengan pisau tersebut.
Entah ini ada hubungannya atau tidak, Brigadir J pernah menyampaikan curhatan lewat panggilan telepon kepada kekasihnya. Brigadir J menyebut istilah squad atau squad lama yang mengancamnya. Om Kuat termasuk squad lama karena telah 14 tahun bekerja pada Verdi Sambo dan telah menjadi orang kepercayaan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, mengungkap adanya ancaman pembunuhan terhadap Brigadir J. Komarudin bercerita pada akhir Juni 2022 atau sekira Sabtu Minggu sebelum insiden penembakan, Brigadir J curhat kepada sang kekasih Vera Simanjuntak bahwa ia akan pergi meninggalkan orang tersayangnya tersebut. Brigadir J berpamitan kepada Vera, bahkan memohon maaf atas segala kesalahannya sembari menangis, bahkan berpesan kepada Vera agar mencari laki-laki sebagai penggantinya. Saat itu Vera Simanjuntak menduga bahwa kekasihnya